An-naflu ausa' minal fardi. Perkara sunnah lebih lapang untuk melakukannya daripada perkara wajib. Maksudnya di sini kita tahu bahwasanya dalam masalah ibadah ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Dalam puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Maka kaidah ini dibawakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau ingin jelaskan bahwasanya perkara sunnah itu masih lapang, bebas dalam bentuk kita melakukannya. Dibandingkan dengan perkara wajib lebih super ketat ketika kita ingin melakukan perkara wajib tersebut. Contohnya adalah dalam keadaan kita bersafar, naik perahu, naik kapal besar, lantas kita ingin melaksanakan sholat. Maka dalam keadaan safar boleh sholat sunnah kita melakukan di atas kendaraan. Dan ini tidak ditemukan dalam sholat wajib Nabi SAW. Kalau sholat wajib Nabi SAW biasanya beliau itu melakukannya turun dari kendaraan. Kecuali memang dalam keadaan darurat tidak bisa turun dari kendaraan. Seperti kita lihat di beberapa alat transportasi di masa kini tidak bisa. Di waktu-waktu sholat wajib kita turun dari kendaraan. Namun kalau untuk sholat sunnah punya kelapangan kita melakukan di atas kendaraan. Mau melakukan sholat duha, mau melakukan sholat tahajud, ya, ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya selama safar, boleh kita lakukan di atas kendaraan. Contoh lagi, kita ketika sholat diperintahkan untuk menghadap kiblat. Namun untuk perkara sunnah, yaitu dalam sholat sunnah, tidak terlalu ketat untuk memilih menghadap kiblat ketika itu. Bahkan dikatakan oleh Imam Suyuti, orang tidak sampai perlu kerja keras untuk mencari arah kiblat ketika untuk melaksanakan sholat sunnah. Beda kalau saat safar dia itu melaksanakan sholat wajib. Sebisa mungkin dia cari arah kiblat dahulu, baru dia melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib tersebut, sholat 5 waktu tersebut. Contoh lagi misalnya, dalam perkara sholat sunnah kita diberi kelapangan, boleh melakukannya dalam keadaan berdiri, boleh juga melakukan dalam keadaan duduk, walaupun kita mampu untuk berdiri. Maka an-naflu ausa' minal fardi. Yang namanya perkara sunnah itu lebih lapang, lebih longgar kita melakukannya daripada perkara wajib. Contoh lagi pemirsa, untuk melakukan puasa sunnah tidak mesti tabiatun niyah. Tidak mesti niat itu di malam hari. Namun kalau puasa wajib, Nabi SAW mengatakan malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa untuknya. Namun ini tidak berlaku untuk puasa sunnah. Maka dalam puasa sunnah kita bebas atau longgar untuk melakukannya. Bahkan seseorang pun bisa membatalkan puasa sunnah tersebut. Suatu saat Nabi SAW itu pernah mendapatkan makanan dan ketika itu beliau dalam keadaan puasa karena makanannya itu begitu lezat, begitu nikmat ketika diberi. Maka beliau membatalkan puasa sunnah yang beliau itu lakukan. Maka sekali lagi, kaidah ini patut dipahami. Inilah juga kelapangan dalam syariat kita untuk perkara sunnah dibuat lebih longgar, tidak super ketat dari perkara wajib. Mudah-mudahan jadi kaidah yang bermanfaat.